Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Vera Budiarsa Arif, untuk mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah, PTT 242. Kita akan melanjutkan perkuliahan. Untuk yang saat ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu proses pembentukan tanah. Dasar-dasar ilmu tanah, bab 2 tentang proses pembentukan tanah. Tujuan instruksional khususnya yaitu mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang proses pembentukan tanah, kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Jadi karena kita berada di Fakultas Pertanian, maka penekanannya adalah proses pembentukan tanah ini dikaitkan dengan pertumbuhan tanaman. Ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, batuan asal tanah. Yang kedua, proses hancuran atau pelapukan tanah. Yang ketiga, faktor-faktor pembentuk tanah. Yang keempat, pembentukan dan perkembangan profil tanah. Kita coba ya, satu persatu. Mulai dari batuan asal tanah. Pokok bahasan pertama dari bab 2. Batuan-batuan dan bahan yang dapat menjadi asal bahan induk tanah dapat dibedakan menjadi ada 4, batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorfosa, dan bahan induk organik. Berdasarkan bahan induknya, tanah yang terbentuk dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tanah mineral, jika bahan induknya adalah batuan. Tanah organik, jika bahan induknya adalah organik. Kita beralih ke batuan beku. Batuan beku terbentuk karena magma yang membeku. Berdasarkan letak kejadiannya, jadi ada batuan beku atas, batuan beku gang, dan batuan beku dalam. Beku atas yaitu magma yang membeku di permukaan bumi. Beku gang, magma yang membeku di antara sarang magma dan permukaan bumi. Batuan beku dalam yaitu magma yang membeku di dalam bumi. Berdasarkan atas kandungan SiO2-nya menjadi batuan beku masam, batuan beku intermediate, dan batuan beku alkalis. Batuan beku masam menghasilkan tanah masam, batuan beku alkalis pada umumnya menghasilkan tanah-tanah alkalis. Tetapi bila mengalami pencucian lanjut karena curah hujan tinggi, maka bersamaan dengan waktu dapat membentuk tanah masam. Yang kedua, batuan sedimen, batuan akibat sedimentasi air maupun angin. Batuan sedimen dibedakan menjadi batuan sedimen atau endapan tua dan batuan sedimen atau endapan muda. Batuan sedimen atau endapan tua telah diendapkan berjuta-juta tahun yang lalu hingga membentuk batuan yang keras, contohnya batu gamping, batu pasir, dan batu liat. Sedangkan batuan sedimen atau endapan muda, endapan baru yang belum mengeras menjadi batu, contohnya endapan oleh air di daerah dataran banjir, endapan oleh angin yang terdiri dari debu, dasir, dan pasir pantai. Batuan metamorfosa berasal dari batuan beku atau sedimen yang karena pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi berubah menjadi jenis batuan lain. Pada proses metamorfose sedang berjalan terjadi rekristalisasi dari mineral dan orientasi mineral menjadi paralel sehingga terbentuk lembar-lembar dan batuannya disebut bertekstur lembar. Batuan metamorfosa dengan lembar-lembar halus disebut schist, sedangkan yang berlembar-lembar kasar disebut gneiss. Batuan metamorfosa ada juga yang tidak bertekstur lembar, misalnya kuarsit dan marmer. Kuarsit yang terbentuk dari batu pasir dan marmer yang terbentuk dari batu kapur karbonat. Yang terakhir, batuan induk organik terjadi karena adanya proses penimbunan bahan organik. Proses penghancuran bahan organik berjalan lebih lambat dari proses penimbunan pada daerah-daerah tertentu yang disebut faktor lingkungan, misalnya di daerah rawa yang selalu tergenang air. Batuan asal organik, bahan induk organik, seiring dengan waktu, tumbuhan yang tumbuh di daerah rawa berkembang dan mati terbenam dalam air dan tertimbun menjadi tumpukan bahan organik. Ini bisa dilihat ilustrasi gambarnya. Yang pertama, ini ada cekungan terisi oleh air, ini ada tanaman. Lalu lambat laun tanaman ini ada yang mati, mengendap di dasar genangan air ini. Terus
sampai akhirnya endapan ini malah menutupi semua, membentuk semacam dome ini. Nah, inilah yang disebut dengan bahan induk organik atau batuan asal tanah bahan induk organik. Bahan induk organik, proses pelapukan pada kondisi tergenang air disebabkan cendawan bakteri anaerob, ganggang, dan jenis tertentu hewan renik air, di mana mereka merombak jaringan organik, membebaskan gas, dan menunjang sintesa humus. Jadi, dekomposisi sudah berlangsung lanjut. Bahan tanah organik ini mendapat ciri-ciri profil demikian rupa sehingga menguatkan penunjukan bahwa tanah organik yang sesungguhnya. Oke, bagian ke-1 tadi tentang batuan asal tanah sudah kita jelaskan. Kita langsung beralih saja ke proses hancuran pelapukan. Proses hancuran atau pelapukan. Hancuran merupakan proses yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada batuan induk sehingga menjadi tanah. Dulu dikenal dua proses dasar yang menyebabkan perubahan-perubahan pada bahan induk. Yang pertama, proses mekanik fisik dikenal sebagai disintegrasi. Yang kedua, proses kimia dikenal sebagai pelapukan. Selanjutnya, selain kedua proses, dikenal pula proses biologik mekanik. Belakangan ini, ketiga proses ini hanya disebut sebagai pelapukan, walaupun dalam prosesnya agak berbeda. Pelapukan fisik terjadi sebagai akibat turun naiknya suhu dan perbedaan kemampuan mengembang dan berkerut dari masing-masing mineral. Merupakan tahap permulaan dari proses pelapukan batuan. Dalam proses ini terjadi pemecahan batuan induk menjadi bagian-bagian yang sangat bervariasi. Terjadi relatif cepat di daerah yang memiliki perbedaan temperatur udara yang besar antara siang dan malam hari, antara musim dingin dan musim panas. Pelapukan fisik ini di daerah yang memiliki iklim dingin, bila air yang masuk dalam celah batuan berubah menjadi es, akibat suhu yang sangat rendah, maka es tersebut dapat menyebabkan pecahnya batuan tersebut karena volume es yang lebih besar dari volume air. Tidak terjadi perubahan sifat-sifat kimia pada produk hasil akhir pelapukan. Selanjutnya, setelah fisik, ada namanya pelapukan kimia. Bersamaan dengan dimulainya proses pelapukan fisik, maka proses pelapukan kimia terjadi pula. Hal ini mudah terlihat dari daerah humid, di mana kedua proses tersebut sangat aktif dan satu sama lain saling mempercepat. Ada beberapa proses pelapukannya penting yang meliputi hidrolisis, hidrasi dan dehidrasi, oksidasi dan reduksi, karbonisasi, dan pelaritan lain. Hidrolisis merupakan pelapukan kimia yang terpenting karena menghasilkan penghancuran yang sempurna atau terjadi modifikasi yang drastis terhadap mineral-mineral mudah lapuk. Dalam proses hidrolisis, terjadi penggantian kation-kation dalam struktur kristal oleh hidrogen sehingga struktur kristal rusak dan hancur. Persamaan kimianya, silakan saudara lihat. Lalu kalium yang dibebaskan dalam reaksi di atas dapat digunakan oleh tanaman, dijerap tanah, atau hilang dalam proses drainase. Senyawa aluminium dan silikon dapat berekristalisasi menjadi mineral liat seperti kaolin. Hidrasi dan dehidrasi. Hidrasi adalah suatu proses di mana ion H dan OH melekat kuat pada senyawa yang sedang mengalami proses pelapukan. Dehidrasi adalah proses hilangnya air dari senyawa tersebut. Pada kebanyakan peristiwa, ion-ion H dan OH ini menjadi bagian integral dari kisi kristal. Masih hidrasi dan dehidrasi, bila mika dihidrasikan, beberapa ion H dan OH masuk di antara kisi-kisi mineral. Hal ini akan menyebabkan mika mengembang. Mineral tersebut menjadi porus dan peluang pelapukan akhirnya dipercepat. Bila hasil dehidrasi mengering karena keadaan iklim yang berubah, maka peristiwa dehidrasi akan terjadi. Jadi hematit menjadi limonit. Jadi 2Fe2O3 ditambah 3H2O, 2Fe2O3, 3H2O. Yang selanjutnya, oksidasi dan reduksi. Oksidasi merupakan suatu proses di mana elektron atau muatan listrik negatif menjadi berkurang. Lalu sebaliknya, reduksi terjadi penambahan elektron. Peristiwa pelapukan kimia, peristiwa oksidasi merupakan kegiatan yang pertama yang dapat dilihat karena oksidasi akan berlangsung baik bila oksigen cukup tersedia dan sebaliknya bila oksigen tidak cukup tersedia, reduksi yang akan berlangsung. Misalnya pada tanah yang mengandung besi fero seperti biotit, glaukonit, dan hornblende, piroksid, dan lainnya, bila reaksi dengan oksigen akan berubah muatan menjadi Fe3+, jadi Fe2+, 3+.
di mana terjadi penyesuaian dari ion bervalensi 2 menjadi bervalensi 3. Maka mineral tersebut menjadi kurang mantap sehingga peka terhadap desintegrasi dan pelapukan. Ini contohnya oksidasi fero yang valensi 2 tadi dapat tambahan kelimpahan oksigen. Ini jadi 2Fe2O3, jadi hematit. Oksidasi dan reduksi di lain pihak, reduksi dapat mengubah feri menjadi besi fero yang sangat mudah bergerak, jadi kebalikannya. Dalam bentuk ini besi dapat hilang dari tanah kalau terjadi pencucian air. Karbonasi dan pelarutan lain. Desintegrasi dan pelapukan bahan mineral dipercepat oleh ion hidrogen yang ada dalam air perkolasi. Misalnya ion hidrogen terdapat dalam asam karbonat sudah cukup efektif untuk menurunkan kalsit yang terdapat dalam batu kapur. Melarutkan kalsit yang terdapat dalam batu kapur. CaCO3, H2CO3 jadi CaHCO3 2 kali. CaB karbonat larut. Selain itu, asam lain yang lebih kuat dari karbonat juga dijumpai dalam tanah pada daerah basah. Asam-asam ini meliputi asam nitrat, sulfat encer, dan juga asam-asam organik. Pelapukan biologik mekanik, walaupun mungkin dianggap kurang berarti, terdapat pembentukan tanah induk terus terjadi di alam ini. Akar-akar tanaman yang masuk ke dalam retakan-retakan batuan dapat terus berkembang menimbulkan suatu kekuatan yang tinggi sehingga dapat menghancurkan batuan tersebut. Akar tanaman lumut yang hidup di atas permukaan batu sambil menangkap debu dan menahan air bersama dengan waktu dapat menyebabkan batuan tersebut terintegrasikan. Bisa lihat biasanya ada tanaman-tanaman di pinggir jalan, di trotoar itu. Kalau tidak benar-benar dia malah bisa tumbuh besar, bahkan bisa memecahkan batuan trotoar itu ya. Pelapukan biologi mekanik, bagi beberapa proses pelapukan di atas dapat pertama keadaan iklim, yang kedua sifat fisik, sifat kimia dari batuan dan mineral. Faktor pembentukan tanah merupakan faktor yang menentukan dalam pembentukan jenis tanah. Ada 5 faktor penting berperan dalam pembentukan tanah. Yang pertama iklim, itu suhu dan curah hujan, organisme hidup, vegetasi, bahan induk, itu tekstur, struktur, susunan kimia dan mineral, topografi, relief, dan waktu. Karena sifatnya, iklim dan organisme sering dikatakan sebagai faktor aktif, sedangkan bahan induk, topografi, dan waktu dikatakan sebagai faktor pasif. Kita lihat satu-satu. Ini iklim merupakan berpengaruh dalam membatasi berlangsungnya proses hancuran iklim dan pembentukan tanah. Secara tidak langsung, iklim pun mempengaruhi pembentukan tanah melalui vegetasi, karena jenis vegetasi akan berbeda pada bagian dunia yang berbeda iklimnya. Tuh. Ini dia curah hujan dan suhu. Ini ilustrasi menggambarkan pengaruh dari iklim di permukaan bumi. Atas dasar curah hujan dapat dibedakan daerah kering dan daerah basah. Daerah kering mempunyai curah hujan rendah sekali sehingga tanaman sukar tumbuh. Daerah keadaan kering proses hancuran utama bersifat mekanik. Air yang terbatas tidak dapat merembesi seluruh profil. Mendekati daerah basah, curah hujan makin meningkat dan oleh karenanya hancuran bersifat kimia. Jumlah air yang banyak memungkinkan tumbuhnya hutan dan selanjutnya akan menghasilkan banyak bahan organik. Air hujan yang mengandung asam-asam organik dan organik sepanjang perjalanannya dalam profil tanah berfungsi sebagai pelarut yang kuat. Masih iklim, berbagai senyawa dalam tanah dengan demikian akan terangkut dan dipindahkan. Akibat curah hujan yang tinggi, banyak tanah di Indonesia telah mengalami pelapukan lanjut, rendah kadar unsur hara dan bereaksi masif. Selain pihak, suhu juga dapat mempercepat atau menghambat jalannya reaksi kimia yang terjadi. Diketahui bahwa suhu yang rendah umumnya menghambat terjadinya proses kimia dan sebaliknya suhu tinggi mempercepat lajunya jalan reaksi tersebut. Setiap suhu naik 10 derajat, maka kecepatan reaksi menjadi 2 kali lipat. Reaksi-reaksi oleh mikroorganisme juga sangat dipengaruhi oleh suhu tanah. Pengaruh bersama dari suhu tinggi yang curah hujan yang tinggi, seperti yang terjadi di daerah tropis, di daerah kita ini, menghasilkan suatu keadaan optimum bagi proses pembentukan tanah. Faktor yang kedua yaitu organisme. Pengaruh organisme dalam pembentukan tanah sungguh berarti. Sisa-sisa tumbuhan atau binatang yang tertimbun di atas atau dalam tanah harus dihancurkan, dirombak. Disinilah peran dari mikroorganisme. Organisme ini mempengaruhi pembentukan humus, membentuk profil basic tanah.
Pengaruh organisme dalam pembentukan tanah sungguh berarti. Pengaruh tumbuhan sangat beragam. Di daerah beriklim sedang, berpengaruh jenis vegetasi tanah sangat nyata. Contoh hutan. Masih organisme, pengaruh organisme dalam pembentukan tanah sungguh berarti. Kandungan unsur kimia yang terdapat pada tanaman juga sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Jenis vegetasi penutup tanah juga menentukan dampak proses erosi yang terjadi pada tanah tersebut. Yang ketiga, bahan induk. Sifat dari bahan induk dengan nyata dapat mempengaruhi ciri pada tanah, baik itu tanah muda maupun dewasa. Ini bahan induk lah ya, artinya asalnya. Apakah berasal dari batuan beku, endapan, batuan metamorfosa, atau bahan induk organik. Yang keempat, topografi atau relief. Topografi atau relief adalah perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah. Topografi meliputi perbedaan kecuraman dan bentuk lereng. Topografi dapat mempercepat atau memperlambat pengaruh iklim. Masih topografi ini mempengaruhi tebal volume, reaksi tanah, dan sebagainya. Dan terakhir adalah waktu. Waktu adalah suatu yang kontinu. Tanah sebagai benda alam terus-menerus berubah sebagai akibat pelapukan begini yang terus-menerus sejalan dengan proses waktu. Profil tanah juga makin berkembang dengan meningkatnya umur. Nah, secara gampang, ini digambarkan dalam diagram seperti ini. Ini tanah, ini faktor-faktornya tadi yang kita bicarakan, mulai dari iklim, organisme, bahan induk, relief, baru ini waktu, perjalanan waktu. Oke, sebelum ini kita cukupkan dulu untuk pokok bahasan proses pembentukan tanah ini. Nanti baru kita masuk ke pokok bahasan keempat, pembentukan dan perkembangan profil tanah untuk menghemat durasi klip pembelajaran ini. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Semoga masih ada manfaat untuk saudara yang mengambil mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.